semuanya, nama saya Ingrid. Kalian boleh panggil saya Ingsam. Mulai hari ini saya bakal bikin video yang bantuin untuk ngejelasin beberapa ekspresi dalam bahasa Korea yang sering dipakai oleh para native-nya, tapi lumayan ngebingungin waktu dipakai sama kita-kita ini. Untuk hari ini, ekspresi pertama yang bakal kita pelajarin adalah perbedaan antara 좋아해요 dan 좋아요. 너를 좋아한다. 나 너 좋아하는 거 맞아. 나 너 좋아하냐? 니 좋아한다고. Buat kalian yang hobi nonton drama Korea, kedua ekspresi ini, 좋아요 dan 좋아해요, pasti udah gak asing lagi kan di telinga kalian, karena saya yakin pasti udah sering kalian dengar waktu nonton. Sesuai sama arti katanya, dua-duanya ini bisa kita gunakan untuk mengekspresikan kesukaan kita pada sesuatu. Buat kalian yang belum terlalu familiar sama bahasa Korea, boleh aja sih pemakaian dari keduanya ini kalian mix, karena ketika native dengar, ketika kalian ngomong either pakai 좋아요 atau 좋아해요, mereka sama-sama akan ngerti kalau kalian ini sedang menyatakan atau sedang mengekspresikan kesukaan kamu pada sesuatu. Tetapi kalau misalnya sampai salah dipakai atau salah pemakaiannya, terkadang bisa aja pengertiannya jadi aneh. Contohnya, 빵을 좋아요, 빵이 좋아해요. Sekali lagi ya, 빵을 좋아요, 빵이 좋아해요. Dari dua kalimat yang baru aja saya sebutin, pasti banyak di antara kalian yang mungkin belum terlalu ngeh, oh sebenarnya salahnya di mana sih Sam? Pertama-tama ada dua hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama, 좋아요 bentuk dasarnya adalah 좋다, 좋다 yang merupakan bentuk kata sifat. Sedangkan 좋아해요 bentuk dasarnya adalah 좋아하다, 좋아하다 yang merupakan bentuk kata kerja. Dengan mengetahui mana sih yang merupakan bentuk kata sifat dan mana yang merupakan bentuk kata kerja, di sini kita bisa menentukan mana sih partikel yang paling tepat untuk digunakan sama kedua ekspresi ini. Kalau misalnya kita mau pilih yang kata sifat, di depan kata sifat, partikel yang paling tepat untuk digunakan adalah partikel subjek, yaitu i dan ga, atau partikel topik, en dan nen. Sedangkan kalau misalnya kita lagi mau menggunakan kata kerja di belakangnya, berarti di depan kata kerja ini kita harus menempelkan partikel objek, yaitu el dan rel. Ini adalah hal pertama yang harus kita ingat. Jadi sekarang pada tahu kan kalimat yang tadi Sam sebutkan, 빵을 좋아요, 빵이 좋아해요. Salahnya di mana? Jawaban yang seharusnya adalah yang 빵을 좋아요 seharusnya berubah menjadi 빵이 좋아요. Sedangkan 빵이 좋아해요 yang benar adalah 빵을 좋아해요. Yang kedua, kata 좋아요 biasanya hanya bisa digunakan untuk menceritakan tentang kesukaan diri saya sendiri aja. Sedangkan kata 좋아해요 bisa digunakan baik untuk ke diri kita sendiri maupun untuk menceritakan kesukaannya si orang lain. Saya bakal kasih 4 kalimat, kalian coba lihat kira-kira mana sih yang kurang tepat. Kalimat pertama, 나는 커피가 좋아요. kalimat kedua, 나는 커피를 좋아해요. kalimat ketiga, 노쌤은 커피가 좋아요. kalimat keempat, 노쌤은 커피를 좋아해요. Dari sini kita bisa sama-sama lihat kalau kalimat yang kurang tepat adalah kalimat ketiga, yaitu 노쌤은 커피가 좋아요. Kenapa? Balik lagi, tadi saya bilang kata 좋아요 hanya bisa digunakan untuk menyatakan kesukaan diri kita sendiri aja. Jadi kalau aku yang suka sama kopi itu, aku boleh ngomong 나는 커피가 좋아요. Tapi kalau aku mau cerita tentang 노쌤 suka sama kopi, aku nggak boleh bilang 노쌤은 커피가 좋아요. Cuma bisa bilang 노쌤은 커피를 좋아해요. Tapi pada kenyataannya tipe kalimat ketiga ini cuma salah menurut tata bahasa aja. Dalam pembicaraan sehari-hari, tipe kalimat ketiga ini sebenarnya banyak dipakai, terutama kalau misalnya kita pakai untuk ngomong sama anak-anak, atau misalnya ketika anak-anak yang ngomong. Nah, kalau misalnya udah ingat, dua peraturan yang barusan saya ajarin untuk ngebedain
kapan aku harus pakai 좋아요 dan kapan aku harus pakai 좋아해요. Saya percaya dan yakin mulai dari detik ini kalian semuanya pasti bisa ngebedain kapan aku harus pakai 좋아요 dan kapan aku harus pakai 좋아해요. Kecil. Hari ini sampai di sini dulu. Kalau ternyata video yang kita bikin hari ini sedikit ngebantu kalian dalam belajar bahasa Korea, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalin komentar di kolom bawah ini ya guys. Terus terutama kalau misalnya ada konten serupa yang pengen kalian bahas di video berikutnya, atau mungkin ada kosakata yang mirip-mirip tapi kalian bingung pemakaiannya, bisa langsung ditulis di komen di bawah ini.